Oke. Nah, ini Mas Adila adalah owner dari Bumi Laundry. Antara omset dari pesantren dengan orang yang umum yang datang, kebanyakan apa, Mas? Menangani sekitar 420 orang setiap harinya. Gimana caranya biar bisa tembus ini, bisa laundry pesantren? Gimana sih lobby-lobbynya di dalam itu dia? Jadi kita kebetulan kerjasama dengan pesantren, ya lumayan lah kita masuk untuk ke pesantren ini ya. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Habib Rumadia. Saya ada di Kota Bogor, tepatnya di Ciamas. Kita lagi berkunjung ke salah satu laundry yang memang bisa dibilang keren ya. Bukanya pas masa pandemi, tapi omsetnya membludak luar biasa. Dan ini adalah laundry pesantren, teman-teman. Laundry pesantren tapi kelihatan eksklusif dan modern. Apa nama laundrynya? Jreng-jreng Bumi Laundry. Oke, penasaran gimana laundrynya? Kita masuk ke dalam ya. Yuk. Selamat siang. Nah, ini dia teman-teman. Sudah hadir di sini. Ini adalah Mas Fadila, ownernya dari Bumi Laundry. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Fadila. Ya, saya Fadil. Mohon perkenalannya. Ya, saya kebetulan ya alhamdulillah ini baru 1 bulan lebih berjalan. Alhamdulillah berkat bimbingan Mas Apik juga. Ya, saya sudah dibantu sekali di sini untuk mengembangkan untuk memanage ini. Gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Apik. Oke. Sebisanya ya. Oke. Nah, ini Mas Adila adalah owner dari Bumi Laundry. Jadi Bumi Laundry ini laundry pesantren ya Mas? Iya, laundry pesantren, tapi juga kita juga buka untuk umum sebetulnya. Nah, untuk umum. Ya, Oke. betul. Jadi kita kebetulan kerjasama dengan pesantren, ya lumayan lah kita masuk untuk ke pesantren ini lah ya. Agak-agak sulit gitu Mas. Agak sulit. Nanti boleh nanti cerita ya. Iya. Gimana caranya biar bisa tembus ini, bisa laundry pesantren, gimana sih lobby-lobbynya di dalam itu dia? Ini lagi sibuk atau apa ini? Enggak, santai sih sebenarnya, lagi operasional aja nih. Oke, ayo kita ambil masuk ya. Antara omset dari pesantren dengan orang yang umum yang datang, kebanyakan apa, Pak? Kebanyakan ya pastinya pesantren ya, karena kita menangani sekitar 420 orang setiap harinya. 420 Iya, betul. 420 orang di mana biasanya satu hari itu anak-anak nyuci sekitar 1-2 kilo lah. 1-2 kilo? Iya, 1-2 kilo lah per hari. Oke. Dengan mesin ada 8 set? Iya, kita ada 8 stek ya, 8 stek mesin. Oke, ini mesinnya teman-teman. Nah, ini lagi rame ini setting. Ya, lagi rame ini. Oke, lagi setting. Iya. Nah, ini pakai ini ya, DOP ya, TNC ya. TNC. Iya, jadi nanti kenapa harus pakai ini Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebetulnya kita menginginkan juga TNC itu sebenarnya fungsinya banyak. Satu diantaranya untuk self service, karena kita juga buka untuk self service-nya. Terus kemudian juga nanti kita bisa mengukur kinerja karyawan dari situ. Walaupun nanti untuk pesantren kita yang sudah fix ini, tapi tetap nanti kita untuk mengukur kinerja karyawan ini kita bisa gunakan juga pakai TNC. Oke, berarti berapa kali cycle per hari? Berapa kali cycle sih sehari gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ya, ini setting berapa menit Mas biasanya Mas? Ini kita setting kemarin 10 menit ya, per 10 menit. Untuk dryer ya? Ya, untuk dryer. Oke. Karena kan tergantung dengan kapasitasnya kita nggak bisa nentuin. Ya. Sekian menitnya gitu. Iya. Kalau washernya berapa menit biasanya? Kalau washer nih sekitar 30 menit ya. 30 menit lebih cepat lah daripada dryer ini. Kalau satu cycle berapa banyak Mas biasanya? Satu cycle ini biasanya ya bisa sampai 3-5 kilo ya. Oh, 5 kilo ya? Iya, 3-5 kilo. 5 kilo customer. Ya, Oke. betul. Yang lagi ngetes dan sebagainya. Oke, kita lihat nih teman-teman, ini ada doa-doa nih. Ya, doa-doa ini kemarin pas lagi opening ya? Opening, kita ada bayar dengan doa. Nah, doanya ditulis di post-it ini.
gitu. Keren, doa-doanya Jadi sampai sekarang kita nggak cabut supaya makin berkah. Asik, luar biasa. Rata-rata per hari bisa dapat berapa ini? Rata-rata per hari bisa dapat berapa ini? Rata-rata per hari bisa dapat berapa ini? Bisa dapat Ini kalau untuk kiloannya kita sehari bisa sampai ya hampir 500 kiloan lah sehari. Hampir 500 Ya kilo. untuk awal-awal ini karena dari pesantren ini juga belum semua pulih kan. Yang apa namanya, yang masuk juga hanya bisa setengahnya, nggak bisa semua. Oh, belum sampai 400 Jadi belum semuanya full, ya? belum sampai 400. Ini pun kita udah Itu overload. Alhamdulillah ini Happy problem. happy problem nih. Jadi per Iya, hari bisa sekitar 500 kilo. Dan Iya, satuannya saya dengar tadi juga banyak ya. Ini Iya, kita bisa satuannya lihat ini banyak. satuannya banyak, ada stroller, Iya, satuannya di baju, sana dan banyak. sebagainya. Iya. Itu banyak sekali. Memang ini yang dominan karena kita mungkin lebih dekat ke perumahan, jadi banyaknya satuan. Oke. Ya tapi alhamdulillah saling membagi apa namanya, posisi. Yang luar itu banyak satuan, yang pesantren kiloan Kiloannya. aja. Jadi ngebagi Ya, gitu. dengan akhirnya otomatis. imbang ya? Akhirnya imbang. Ini pegawai sekarang ada berapa Mas? Ini banyak nih. Iya, sekarang kita ada kurang lebih ada 12 orang. 12 orang. Kita pakai 2 shift untuk sementara ini gitu. Kita masih mempelajari, saya sambil belajar sambil berjalan karena kita juga mengikuti dari apa namanya, persiapan yang di pesantren. Pesantren, ya. Kalau pesantren udah makin full ya otomatis kita akan tambah karyawan supaya makin cepat dan bisa mengimbangi jumlah santri. Yes. Gitu, Mas. Oke, teman-teman tadi udah denger ya bahwa Mas Fadila cerita Iya. sekarang loadnya pesantren itu masih 50%. Iya. Jadi sekitar masih 200-an siswa Iya, ya, 200 200-an santri aja. Iya. Kondisinya udah overload kayak gini. Yuk. Mesinnya seperti ini, ada 8 ini aja. Iya. Dengan kinerja teman-teman katanya ada yang sampai jam 12 malam. Iya. Wajar kita hitung, kenapa? Karena satuannya juga banyak. Pelanggannya masyarakat di sini juga percaya juga di sini. Luar biasa sih. Betul. Ini masih muda ini, masih muda. Keren, bisnisnya banyak. Kita belum berbicara nih, bisnisnya apa aja ini. Nah, Mas Fadila bisnisnya apa aja? Atau mungkin apa gitu backgroundnya gitu? Ya sebenarnya memang dari lulus SMA itu saya sudah niat saya nggak mau jadi pekerja. Oke. Gitu. Jadi saya pengen jadi entrepreneur. Dulu Yes. awal mula itu saya mulainya itu di Refleksi dan barbershop. Refleksi sama barbershop. Ya, ada Refleksi barbershop, terus kemudian juga ada cafe juga. Nah, ini yang kemarin sebelum laundry ini saya buka cafe kecil-kecilan di dekat pesantren juga, kebetulan nggak jauh. Sekarang ya kebetulan divirusi oleh Mas Apik ini akhirnya saya buka laundry. Divirusi Gitu. Weh, tapi cuan loh. Keren. Jadi problem. Agak pusing sekarang. Kenapa sih Mas memilih laundry saat itu, Mas? Oh, boleh tahu, Mas? Saya pertama saya memilih laundry ini karena satu, saya ngelihat laundry itu ketika masa pandemi ini Oke. lihat di mana-mana kok selalu penuh gitu. Kayaknya ini bisnis yang nggak turun ketika pandemi gitu. Iya, Makanya saya ada ketertarikan itu sehingga saya melihat ya cari-cari di YouTube juga, kebetulan ketemu beliau ini nih yang luar biasa menjadi pionirnya apa namanya, channel YouTube pertama yang membahas tentang laundry gitu. Padahal Keren banyak gitu. loh, padahal banyak loh YouTube yang lain yang bahas. Bisa aja. Tapi yang kerennya beliau. Terima kasih. Oke, nah terus namanya Bumi Laundry. Iya. Apa ini, Mas? Maknanya, Mas? Iya, sebetulnya dinamai Bumi Laundry itu kebetulan saya punya kafe, ada namanya Warna Bumi. Warna Bumi. Iya, Oke. betul. Saya memiliki harapan nantinya semua bahan-bahan atau apa unsur-unsur yang kita pakai ini yang bisa ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Artinya karena apa? Kita hidup ini, kita lahir terus kemudian diciptakan oleh Allah ini Ya. dari tanah. Nah, jadi semua kembali ke tanah juga. Nah, jadi saya senang sekali sama yang namanya natural gitu. Jadi saya punya cita-cita ke depannya semua harus bisa berkesinambung dengan alam gitu. Asik. Ya itu sih sebetulnya visi misinya. Keren, filosofinya keren banget. Iya betul. Visinya udah panjang ya. Jadi ramah lingkungan Iya, dan betul. ramah bagi masyarakat Iya, juga, betul, ramah betul. kesehatan. Oke, teman-teman. Kita sambil melihat ini kegiatannya di sini mulai rame. Terus ini kita lihat teman-teman itu simple banget deterjennya. Deterjen Nah, ini standar. tinggal pencet-pencet aja ini, Bang. Iya. Tapi emang air di sini bagus ya, Mas? Berarti? Iya kebetulan nih karena kita ini daerah Bogor, Ah, sumber airnya alhamdulillah banyak. Jadi kita juga pakai air tanah bukan menggunakan PDAM. Oke. Gitu. Nah ini kebetulan filter kita pakai 2, yang di belakang 1, depan 1. Oke.
gitu. Jadi memang butuh filter Iya, agar betul, kualitas lebih baik ya. Betul, betul, betul. Jadi nggak ecek-ecek teman-teman, meskipun ada yang beranggapan laundry pesantren ya udahlah apa adanya. Ini bukan. Ini profesional banget. Sampai di treatment seperti ini ya karena memang ini untuk santri. Santri itu butuh kebersihan, kesucian betul. ya Mas. Kesucian, kebersihan, penampilan juga harus oke. Penampilan harus oke. Gitu. Karena yang menjadi isu itu di pesantren itu biasanya kan masalah jemuran, masalah baju ketuker, masalah anak-anak kadang pinjem-pinjeman baju, pinjem-pinjeman baju seperti itu. Nah ini akhirnya mudah-mudahan dengan adanya Bumi Laundry dan laundry pesantren ini bisa menjadi solusi ya Mas. Betul. Selain itu kan habis dicuci masa kena debu lagi ya. Nah iya itu betul. Ini perlu saya ada yang wawancara nggak sih tim setrika? Tim setrika kita wawancara satu. Boleh, mangga. Ini dengan Mbak siapa Mbak? Siapa? Maulida. Maulida. Nah per hari bisa dapat berapa banyak yang disetrika Mbak di sini? 10 keranjang. Satu keranjang kira-kira berapa banyak? Kira-kira. Oke. Pieces. Jadi sekitar 1,5 kiloan ya atau 2 kilo lah. Jadi berarti satu keranjang itu bisa 6 kilo. Ih, kalau dapat 10 keranjang berarti lumayan. Mungkin yang lain-lain beda lagi. Iya, beda. Mbak Maulida ini baru atau udah lama di sini? Saya baru 4 hari di sini. 4 hari. 4 hari aja udah dapat 60 kilo per hari. Iya. Keren. Siapa yang senior lagi nih yang perlu saya wawancara? Ini kayaknya saya kenal ini. Nah, Narti, Mbak Narti ini bisa sehari bisa dapat berapa setrikaan di sini? Berapa keranjang? Saya sendiri. Nggih, sendiri dong. Saya nyambi di Oh, nyambi jadi kasir juga. jadi nggak fokus ke setrikaan. Oke. Kalau Mbak yang lain ini berapa hari? 2 hari. Hari ini semua keren banget sih. Ini baru semua nih kebanyakan. Teman-teman, di sini. ini baru semua loh ya. Ya. Baru semua. Ini ada semua. satu hari. Ini aja yang senior. Ini dari Bhinneka Laundry nih. Ini dari Bhinneka Laundry nih. Dari Jawa Timur, Jadi karena ini baru semuanya, jadi kita bisa lihat tadi bahwa ada yang baru 4 hari seperti Mbak Maulida aja bisa mengerjakan 60 kilo. 60 Itu luar kilo, biasa loh ya. Dan cara setrikanya ini rapi banget ya. Ini udah standarisasinya udah kayak laundry kilon premium. Malah premiumnya ini yang keren ini. Jadi rapi, teman-teman. Rapi. Kita lihat aja cara setrikanya rapi banget. Karena kalau laundry kilon biasanya cuman tempel gitu ya. Kalau ini rapi banget, makanya kualitasnya nggak salah lah. Kalau teman-teman mau main ke sini, silakan ketemu Mas. Boleh, Fadila. silakan. Janjian nanti dengan Mas Fadila. Kita lihat ke belakang ya Mas. Iya. Ini setrikanya, boilernya pakai dari Kenstar. Nah, kepala setrika ini full otomatis, jadi nggak perlu nungguin air. Jadi biasanya kan ada teman-teman kalau punya boiler kan ditunggu dulu airnya, diisi lagi airnya. Ini nggak perlu, karena pekerjaannya terlalu tinggi, loadnya tinggi banget, akhirnya butuh yang cepet. Jadi segala sesuatu butuh cepet. Konsumsi gas per hari bisa banyak berapa Mas? Semuanya Mas? Sehari untuk bisa dryer maupun sehari bisa 3 tabung itu berarti 36 kilo 36 kilo ya? Iya. Luar biasa ya, 36 kilo per hari. Terus ini adalah laundry satuan. Ini sudah disetrika? Belum di treatment? Belum ya? Kayaknya belum di treatment nih. Belum. Harganya kebaya 30.000. Weh, nih. Iya. Banyak kebaya anak 30.000 teman-teman. Mahal ini, mahal. Termasuk mahal. Hitungannya termasuk mahal. Iya. Ini ada apa lagi? Banyak sekali. Ini rata-rata kebaya. Terus kita lihat ini di sini banyak banget cucian. Ini banyak cucian di sini. Ini tinggal setrika ya, Mas? Iya, ini tinggal masuk ke setrika aja. Oke, ini setrika. Kalau yang di sana disortir dulu. Kita mau sortir dulu gitu supaya maksudnya jangan sampai ada yang kotor banget, ya kita treatment dulu lah kalau kotor. Nah, ini karpet bendera Indonesia. Nah, ini Agustusan nih. Nah, nyuci di sini. Ya, pas banget teman-teman kalau lagi mau Agustusan, bendera merah putihnya agak kusem dibawa ke sini. Bawa ke sini. Wajib bawa ke sini. Bumi Laundry, cari aja di Google Map Bumi Laundry Express. Nah, itu langsung ketemu nih di sini. Langsung main ke Bogor. Langsung. Nah, satuan itu per hari bisa dapat berapa, Mas? Rata-rata. Kalau satuan ya udah plus karpet ya? Iya, udah plus karpet ya. Berapa pieces gitu? 20, 30 pieces? Mungkin orang ya. Mungkin itu mungkin bisa sampai 40 atau 50. Banyak ya? Banyak. 40 sampai 50 iya, pieces. karena nanti numpuk biasanya di belakang tuh kita simpan dulu. Di gudang.
gitu. Siap. Ini Ngantri toren lah. airnya juga gede banget nih, toren airnya. Iya. Toren airnya. Karena persiapannya untuk santri ini, jadi makanya wah air harus banyak. Ini baru 1,5 bulan ya, Mas? Iya, baru Udah 1 kondisinya kayak bulanan. gini. Iya. Jadi kita udah mulai menikmati hasilnya. Iya, betul. Ini kita lihat teman-teman. Jadi tadi di depan udah penuh banget. ini cucian kotor. Iya. Waktunya disortir ya Mas? Iya. ini Konsepnya disortir berarti dulu. satu anak kira-kira 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo, kalau mesinnya mampu 5 kilo, 6 kilo, seharusnya 3 anak pun bisa. Iya. Makanya tadi Ini- ada yang setrika, satu keranjang itu 3 anak ya? Iya, sebetulnya ini kita buat per 2 hari sekali. Oke. Jadi dapatnya 3 kilo satu orang. Oh, konsepnya Iya, adalah satu anak per 2 hari sekali, Iya, betul. biar terkumpul Iya, cucian sekitar lebih 2 sampai 3 banyak kali. gitu. Jadi lebih enak ngerjainnya, nggak terlalu. Ya kan kalau sedikit-sedikit berarti Nyampurnya kalau lebih lama, banyak, nyampurnya gitu. banyak gitu. Ya, ya, ya. Iya. Karena kalau nggak dicampur teman-teman, itu nanti pasti lebih lama. Iya. Mau berapa mesin yang kita punya? Iya, betul. Makanya konsep beliau udah benar nih, dibikin per 2 hari atau Iya. per 3 hari sebenarnya. Iya. Biar satu anak satu mesin ya. Iya, satu anak. Jadi Ini lagi sortir. Nah ini jadi lagi sortir di ini belakang. siapa sih? Mbak Oke. Tini. Mbak Lucy. Ini kakak Lucy dari Bineka Laundry juga ini. Ini lagi sortir. Gimana cara sortirnya Mbak? Dikasih nama aja, terus hitung piecesnya. Oh kayak gini. Satuan atau kiloan. Ini ya? Yang sini. Oke teman-teman, ini coba dilihat. Ini ada namanya, ada kelasnya, ada berapa pieces, ada berapa kilo. Nah, ternyata cuciannya cuma dikit-dikit. Ini namanya Luna. Nah, ini juga nggak dicampur teman-teman. Dan ini ada tulisannya nih, apakah satuan atau kiloan dan sebagainya. Yes, oke, clear ya. Jadi ini cara mencucinya, treatmentnya nggak dicampur ya Mas? Iya. Antara yang laki-laki dengan Oh perempuan. iya, tidak dicampur. Nah, itu yang menarik, Jadi teman-teman. khusus laki-laki, perempuan. Jadwal pengambilannya pun kita pisahkan supaya nggak nyampur gitu. Oke, pengaturannya sendiri gimana Mas untuk jadwal pengambilannya? Apakah memang tempat santrinya itu antara yang santriwati sama yang laki-laki tadi, yang perempuan sama laki-laki ini tempatnya berbeda jauh atau seperti apa? Iya, karena di sini kebetulan tempatnya itu berbeda. Jadi jadi dipisah oleh rumah warga. Jadi kita juga lebih mudah untuk memisahkannya gitu. Jadi harinya pun kita bedakan. Jadi kalau misalkan hari ini ngambil yang santri, besoknya ngambil yang santriatnya, yang perempuannya gitu kan. Santriat ya, kalau Iya, perempuan. santriat. Kalau di sini manggilnya santriat. Santriat. Ikhwan atau akhwat biasanya. Oke, ikhwan atau akhwat. Iya, betul. Ikhwan atau akhwat tuh. Itu yang nyuting itu. Yang nyeting. Terus pengambilannya pakai apa Mas? Motor berarti? Iya, kita pakai motor, di belakangnya kita ada bak obrok yang Oke. yang kapasitas mungkin bisa sampai 20 orang sekali nganter ya. Jadi emang beberapa kali pasti bolak-balik lah dari laundry ke pesantren. Dengan 12 orang, itu berapa shift Mas? Kita ambil 2 shift dulu untuk Cuman satu. 2 shift ya? Iya, 2 shift. Keren ya. Makanya overload 2 Iya, shift. cuman terkadang ya karena 2 shift kita masih ada keterbatasan, biasanya suka lembur. Dilemburkan Iya, ya. bisa sampai jam 12, jam 1 kadang. Tapi resiko lembur itu akhirnya kecapean Mas. Kecapean. Kasihan dia. Betul, betul. Tapi ya lumayan loh, tadi ada tambahan berapa orang tadi. Ada Iya. yang baru 1 hari, ada yang Ada 2 yang baru hari. 1 hari. Tapi Iya. cara setrikanya cepat. Jadi yang perlu kita tiru adalah gimana caranya menduplikasi dan mentraining Iya. teman-teman di sini. Jadi yang senior langsung senior training. Iya. Kita langsung masuk lagi aja. Lebih terang. Ini ada tim dari LG yang lagi setting untuk mesin BOP. Dia lagi setting tuh mesinnya dan sebagainya. Tadi kayaknya saya dengar lagi dimodif ya, biar dryernya bisa dipercepat yang biasanya 50 menit menjadi 30 menitan. Jadi Iya, sekali cycle, jadi sekali cycle, nggak perlu ngetap terlalu lama atau berkali-kali. Seperti Iya, itu. mempermudah juga, Mas. Nah ini kita lihat ini aplikasi apa ini? Pakai aplikasi Bilas kebetulan. Oke, ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi yang udah beres, kita masukin ke ini datanya gitu. Oh datanya, oke. Ini jadi sisi produksi ya? Iya, Yang nyuci maupun yang nyetrika. Wajib nginput ini. iya wajib. Oke, pakai aplikasi Bilas. Oh, keren. Keren. Modern banget, teman-teman. Pengen bikin laundry pesantren modern. Ini nih, ahlinya ini. Ahlinya. Bukan ahli lah, bimbingan beliau. Kita masih belajar juga. Sebenarnya ada lagi yang perlu kita wawancara nanti. Namanya Mas Taufik.
Orangnya nggak mau nongol katanya. Ntar kita wawancara khusus nanti kemudian. Terus kita lihat lagi packing sudah ada. Ini tampilan ruangan juga udah oke. Ini banyak deterjen pakai Rinso. Pakai Rinso. Premium. Premium banget nih. Parfum juga sama. Ini chemical sepatu, nyuci sepatu pun bisa. Ini dilihat nih sepatu sama helm, ini bagian kasir. Keren. Laundry satuan dan sebagainya. Oke. Nah, target ke depan apa Mas kira-kira? Apakah memang Bumi Laundry ini akan ada franchise kah? Atau mau nambah cabang sendiri kah? Atau seperti apa? Kalau saya mungkin prefer menambah cabang sendiri saja. Nambah cabang? Ya, betul. Jadi memang kalau saya dari dulu kurang setuju dengan franchise sih sebetulnya. Jadi lebih baik buka sendiri. Kalau ada pun ya paling investor. Itu pun investor yang betul-betul terseleksi. Yang satu visi dan satu misi dengan kita, gitu. Jadi bukan maunya untung-untung terus, karena kan dia ya sama-sama bagi hasil lah. Bagi untung, bagi rugi. Bagi untung, bagi rugi, betul. Itulah prinsip investor harusnya seperti itu. Mudah-mudahan Bumi Laundry segera nambah cabang. Amin ya Pak, amin. Karena kemarin sudah dikasih cara nambah cabang tanpa modal. Nah, itu dia yang penting. Keren ilmunya. Halo teman-teman, kalau memang mau kalian kesini silahkan main ketemu dengan Mas Fadilah. Kontaknya boleh Mas di-share. Boleh. Siap. Nanti di-share. Di-share di bawah ini. Teman-teman bisa main ke sini. Nanya-nanya konsep laundry pesantren yang keren kayak gini. Boleh. Nanti bisa berbicara dengan beliau. Beliau karena sibuk banget, bisnisnya banyak, aktivitasnya banyak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Mas sebelum kita tutup acara ini? Juga mungkin bagi teman-teman yang mau menggali lagi ilmu untuk laundry ini, ya bisa lihat channelnya beliau dan juga bisa kontak beliau. Ini masternya, ini keren. Terima kasih. Kami juga karena banyak masukan yang betul-betul yang menginspirasi kami dan juga sistem yang beliau juga ikut bantu. Jadi saya rasa teman-teman semua yang ada di rumah bisa sambil lihat semua video-video YouTube beliau, gitu. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak Mas Apik. Saya juga mau banyak terima kasih nih. Terima kasih Mas Fadilah dan keluarga. Ini terlalu luar biasa. Saya diiklankan banyak ini tadi. Intinya adalah teman-teman kalau memang sudah punya ide, rencana, segera eksekusi. Rencana boleh disiapkan. Tapi kalau nggak segera dieksekusi, keburu tetangganya yang mengeksekusi duluan. Iya, betul. Ini adalah Mas Taufik. Nah, ini adalah bisa dibilang kreator dan memang yang mensupervisi yang segala hal tentang operasional dari sebelum buka sampai operasional. Ini orangnya di belakang layar nih tersangkanya ini. Oke, Mas Taufik. Nah, yang jadi kendala pada waktu, ya mungkin ada tantangan ya pada waktu opening dulu. Nah, kira-kira Mas Taufik bisa ceritakan pada waktu opening seperti apa, persiapannya seperti apa dan sebagainya. Sebetulnya kalau dari sisi kendala tidak terlalu berarti sih. Kebanyakan hanya mundurnya schedule kayak kedatangan mesin 1-2 hari, teknisi yang mundur 1-2 hari karena kebetulan pada saat ini dilakukan setting ada saat pandemi juga. Kebijakan PPKM dan lain sebagainya itu yang akhirnya mempengaruhi waktu. Kalau untuk hal lain so far so good lah. Mungkin yang agak sedikit butuh kejelian itu terutama pada saat rekrutmen karyawan ya. Kita memilih yang baik itu nggak gampang. Artinya ketertarikan orang untuk dunia kerja itu memang tinggi ya kan, tetapi yang benar-benar sesuai yang kita butuhkan, bisa diminta keseriusannya untuk belajar, totalitasnya, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Namun bukan berarti nggak bisa kok, cuman butuh step agak sedikit panjang aja, terutama dalam sisi pelatihannya. Iya benar. Kita perlu tahu sendiri bahwa di dunia laundry UKM ini kan turnovernya juga tinggi. Betul. Terus ini bisa dibilang juga sektornya informal, jadi memang agak susah juga mencari sesuai kriteria. Tapi memang beliau sabar banget nih, nge-training satu-satu. Yang tadi 1 hari 2 hari baru datang aja dari training dan hasilnya keren. Ini salah satu binaan beliau. Nah, Mas Taufik ini membantu kami juga, itu dari Bhinneka Laundry di Kediri. Jadi ini managed by Mas Taufik, ada Arul dari Apik Laundry dan sebagainya. Ya ini satu kesatuan.
kita konsepin karena ini memang menurut kita adalah konsep baru karena pesantren ya, pesantren campur umum yang kita harus belajar bareng. Ternyata mentreatment pesantren itu ya gampang-gampang susah, apalagi ngatur jadwal ya Mas. Betul. Gimana Betul. Mas? Jadi jumlah santri yang begitu banyak, persediaan pakaian mereka yang juga tidak terlalu banyak. Di sini kita menuntut adanya kecepatan ya. Jadi diambil 2 hari kemudian sudah harus dikembalikan dengan hasil sesuai terstandar. Nah itulah menjadi asik-asik sedap sih Mas. Nah, dengan tim yang sekarang ada 12 orang, Ya. apakah mampu Mas mengerjakan load yang sekarang ini? Kalau dibilang mampu, saya mengatakan cukup ya. Oh, cukup. Oke. Jadi kalau dikatakan berlebih belum, tapi cukup. Cukup ya. Tapi kan kita lihat tadi kan sempat ada yang sampai malam jam 12 dan sebagainya betul. selesai itu ya. Betul. Apakah setiap hari seperti itu atau cuman beberapa hari aja karena Beberapa overload? hari aja karena overload aja. Beberapa hari aja overload Iya. ya. Nah, ini apa yang perlu disiapkan pada waktu ini kan masih baru 50% nih. Betul. Dan warga masyarakat yang datang pun juga kayaknya ditahan-tahan karena kemungkinan udah banyak nih cuciannya dan sebagainya. Apa yang langkah yang harus dilakukan nih ke depan? Yang dilakukan ke depan yang pasti kita menghitung loadnya dengan ketersediaan SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Oke. Nah itu rasionya harus ketemu sampai pada critical mass-nya gitu loh. Oke. Ketika itu sudah ketemu nggak ada masalah gitu. Nah jadi yang kita lakukan untuk melakukan antisipasi terhadap adanya overload, yang pertama kita petakan dulu dari sisi mesin kah, dari sisi setrika kah, atau Ya. pada sisi mana yang terjadi penumpukan. Ya, Nah kalau di betul. sini terjadi penumpukan itu ada bidang setrika. Maka setrika ini dari sisi produktivitasnya kita tingkatkan, dari sisi jumlah peralatan kita tingkatkan, dari jumlah sisi SDM-nya juga kita tingkatkan. Jadi penyelesaian di situ. Jadi tidak bisa serta-merta seluruh bagian harus dinaikkan. Jadi kita petakan dulu di mana letaknya yang terjadi keterlambatan itu. Oke. Dan sekarang ini belum ada ya, masih aman-aman aja ya. Aman. Tapi load tertinggi adalah di setrika ya berarti ya? Setrika, lo tertinggi setrika. Setrika. Oke teman-teman. Jadi kalau emang ngurusin laundry kiloan, setrika massal itu ya kayak gini. Resikonya seperti ini. Betul. Apalagi kalau nggak pakai setrika full otomatis ya, lebih Wah, lama lagi. Bisa meriang kebakaran. Nah, mungkin ada saran untuk teman-teman yang mau saya pengen sih buka laundry pesantren, ada kiat-kiat tertentu nggak? Ada pesan yang mau disampaikan nggak kira-kira? Yang pasti yang pertama adalah memastikan bahwa pesantren yang bersangkutan itu paham konsepnya terlebih dahulu. Manakala paham konsepnya, ini tidak akan menjadi hal yang sulit untuk memulai usaha itu sendiri. Banyak pesantren yang mengedepankan, saya mendidik santri saya itu supaya mandiri, Ya. saya biarkan mencuci dan lain sebagainya. Cuman yang terjadi adalah satu, resiko pakaian tidak kering saat mau dipakai. Ya. Tingkat higienitasnya juga diragukan. Belum lagi ketersediaan air yang tidak memadai, tempat mencuci yang tidak memadai dan lain sebagainya. Ini yang harus kita Baju pahamkan. ketuker. Baju ketuker, baju hilang gitu. Ya. Nah ini yang harus kita pahamkan. Nah untuk meminimalisir itu semua, maka konsep laundry pesantren ini bisa dilaksanakan seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi jemuran di pesantren. Yes, laundry bebas jemuran. Bebas jemuran, bersih. Pesantren bebas jemuran, ding. Pesantren bebas jemuran. Pesantren bebas jemuran. Jadi bersih. Dengan adanya laundry ini sebetulnya kita bisa tetap mempertahankan konsep kemandirian Mandirian santri. sistem. Di sela-sela sisa waktunya dengan konsep self service dia tetap bisa melaksanakan. nyuci sendiri. Bisa nyuci sendiri. Jadi konsep kemandirian tidak kita hilangkan, tapi bagaimana kita mendidik mereka supaya mandiri dengan kita kenalkan teknologi yang baru. Seperti itu. Siap. Jadi intinya Mas Taufik lebih paham. Ya, intinya teman-teman kalau mau bikin laundry pesantren, hubungi nomor di bawah ini ya. Ada Mas Taufik yang mensupport ini semua. Oke, terima kasih Mas Taufik Terima kasih, Mas. atas waktunya. Terima Sukses kasih. terus ya Mas. Allah. Semangat. Terima kasih Mas. Oke, makasih. Oke, cukup dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih yang sudah nonton video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu prokes ya. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Pakai sabun. Rinso. Saya Apik Rima, dia undur diri. Saya Fadil. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Thank you.